Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sandino Sarjana Teologia. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Surat Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Tanah
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang terdampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka, ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami umat-Mu yang telah mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama menghayati firman-Mu di ibadah hari Minggu ini. Engkau membukakan hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca firman-Mu, sehingga kami mengerti dan memahaminya. Bahkan kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 yang menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu,
mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Situasi dan kondisi yang tertentu ketika terjadi dalam kehidupan kita kadang-kadang membuat kita menjadi takut. Misalnya ketika pada suatu saat ada sebuah kondisi yang membuat diri kita ataupun keluarga kita, bahkan orang banyak ya, merasa ketakutan. Seperti misalnya ketika awal mula pandemi COVID ya dinyatakan, dan kemudian sampai kini pun juga masih terjadi ketika banyak orang juga yang menjadi korbannya. Dan ketakutan serta kecemasan itu tentu juga mewarnai dalam kehidupan setiap orang. Demikian juga orang yang percaya. Namun sebagai orang yang percaya, ketakutan itu bisa dihadapi dengan meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan menopang umatnya. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, setelah Ananias dan Safira ya, meninggal di hadapan Rasul Petrus setelah dia menyampaikan informasi berkaitan dengan ya, persembahan yang dia berikan ya ke bait Allah pada saat itu, ya, tidak dengan jujur. Nah, kemudian banyak orang yang merasa takut juga. Waduh, bahaya juga ya kalau kita berbohong ya di hadapan Rasul ataupun juga di bait Allahnya, dan kemudian celaka seperti itu. Nah, namun kita melihat selanjutnya ketakutan itu kemudian juga diubah menjadi sebuah sukacita. Ketika apa? Ketika Rasul Petrus kemudian membuat adanya tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dia sampaikan kepada orang-orang yang hadir di serambi Salomo di bait Allah itu. Dia menyampaikan berbagai macam mujizat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan juga untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya, dan dipulihkan kembali. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa Tuhan ya, mengatasi setiap peristiwa, meskipun pada suatu saat mungkin ada kondisi yang mencemaskan, kondisi yang menakutkan, tetapi di situ juga Tuhan hadir dan memberikan kuasa dan kekuatan bagi umatnya. Dan disitulah yang terjadi bagi setiap orang percaya ketika meyakini kuasa Tuhan selalu berkarya dari dulu, sekarang, bahkan juga sampai nanti. Nah,
Di sini kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya kepada para rasul, dan di sini adalah kepada Rasul Petrus. Dan umat Tuhan juga menyatakan mujizatnya melalui cara hidup sebagai orang yang percaya, yang bersatu, yang melakukan aksi ya untuk sesamanya, melayani atau pelayanan kasih bagi mereka. Dan cara hidup itulah yang kemudian membuat jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Bahkan dengan adanya mujizat-mujizat yang disampaikan oleh Rasul Petrus, banyak orang yang hadir bukan hanya ke Serambi Salomo, halaman untuk umum di Bait Allah itu, tetapi juga mereka membawa orang-orang sakit di sepanjang jalan yang akan dilalui dan dilewati oleh Petrus. Bahkan mereka meyakini bayangannya pun mereka yakini mampu untuk menyembuhkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kalau orang yang meyakini dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga melihat bahwa ketika menyembuhkan, memulihkan, dan mengangkat semua beban dan persoalan itu, artinya Tuhan sedang memerdekakan. Tuhan sedang membebaskan, sehingga dibebaskan dari belenggu yang bersifat fisik, ya, entah itu sakit, penyakit, ataupun juga permasalahan-permasalahan. Ketika mau datang dan hadir menyambut kehadiran Yesus melalui kuasanya, dan di sini ditandai dengan kehadiran Rasul Petrus, maupun juga ketika dia menyampaikan pengajaran dan berita serta kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tahu bahwa ketika saat ini kita menghadapi ya persoalan, ada juga yang takut, masih juga ketakutan menghadapi pandemi COVID-19, namun juga sudah ada yang diyakinkan dengan teguh ketika Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati setiap orang percaya dengan mentaati protokol kesehatan serta melakukan setiap aktivitas dengan keyakinan Tuhan akan menolong, memerdekakan, dan memberikan berkat-berkatnya di dalam setiap usahanya dimanapun dia lakukan, baik khususnya juga melalui kegiatan dan aktivitas di rumah. Nah, itulah yang terjadi. Dan mujizat itu juga mengubah seseorang untuk melakukan dan bertindak melalui sebuah perilaku yang positif, yang baik, berkaitan dengan kehidupan bersama dengan sesamanya. Dan dengan perilaku yang baik, yang positif itulah yang kemudian jemaat mula-mula Yerusalem pada saat itu, banyak orang yang datang yang menghormati yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Mereka kemudian bukan hanya takut kepada persekutuan orang percaya untuk bergabung di dalamnya, tapi juga mereka menghormati keberadaan mereka karena memang patut dihormati. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita ingin mempersembahkan hidup kita yang baik kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita, melalui keluarga, melalui pelayanan di gereja maupun juga di tengah-tengah masyarakat, yang jelas kita tentu akan dihormati. Kita tentu akan dilihat sebagai orang yang membawa berkat, dan itulah sesuatu yang memang Tuhan ingin tunjukkan kepada umatnya. Nah, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan juga di tengah-tengah kondisi pada saat ini, meyakinkan setiap orang untuk tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia akan memulihkan, akan menolong dan menopang kita, maka berita itu juga akan memberikan kekuatan bagi semua yang mendengarnya dan memulihkannya, membebaskannya, memerdekakannya. Dan itulah kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Dan terutama adalah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ketika kita yakin dan sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bertobat dan kemudian melakukan hidup yang benar. Kiranya Tuhan juga memulihkan kita semuanya ketika di saat ini kita dengan meyakini bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu untuk menerima anugerah Tuhan dan melakukannya sungguh-sungguh karena adalah berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita hayati kemerdekaan
yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian juga mewujudkannya dalam hidup yang sungguh-sungguh merdeka dengan melakukan kehendak Tuhan dengan tulus, tanpa terpaksa, dan kemudian menjadi berkat untuk mengasihi dan memberitakan Injil, melangkahkan kaki kita melakukan hal-hal yang baik untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami selalu dikuatkan dan dimampukan sehingga mampu untuk bisa menghadapi semua hal yang mungkin saja bisa menakutkan, namun kami dimampukan untuk bisa memiliki keberanian untuk melangkah dan terus memberitakan kabar sukacita keselamatan itu melalui kehidupan kami sebagai orang percaya. Demikian juga di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, kami pun juga diberikan hikmat untuk terus menjaga diri kami melalui protokol kesehatan. Demikian juga untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini melalui setiap karya hidup kami dimanapun kami melakukannya. Bapa yang makasih, kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu, bangsa kami Indonesia, dan teristimewa bagi pemerintah di kota Banyuwangi ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Engkau berikan hikmat bagi mereka yang ada di pusat, demikian juga di daerah.
Presiden, Wakil Presiden, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh aparat-aparat pemerintah maupun juga TNI dan Polri dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan mereka. Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, baik itu akibat bencana alam, akibat peperangan, maupun juga kondisi-kondisi yang lain, dan terutama akibat dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap orang yang mengupayakan perdamaian di dalam kondisi peperangan. Biarlah Engkau Tuhan juga memberkati orang yang menopang dan mengatasi setiap problem dan masalah bencana. Demikian juga Tuhan memberkati setiap orang yang mengupayakan agar pandemi COVID-19 ini mampu segera diatasi. Dan Tuhan juga secara khusus memberkati setiap orang mampu untuk bersaksi memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami hadapi ini. Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus juga untuk GPIB secara sinodal, khususnya dalam mempersiapkan persidangan sinode bulan Oktober nanti. Kami juga berdoa untuk panitia pelaksana. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang akan turut ambil bagian di dalam persidangan ini. Tuhan, Engkau memberkati persidangan yang akan dilaksanakan baik secara daring ataupun juga luring. Tuhan memberkati proses yang akan dilaksanakan, dan semuanya akan berjalan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Immanuel Banyuwangi secara khusus di dalam pelayanan dan kesaksian, ibadah-ibadah yang dilaksanakan baik khususnya dalam masa pandemi ini dilakukan secara daring. Tuhan memberkatinya, pelayanan-pelayanan, dan umat-Mu juga mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk lembaga pendidikan atau Yapendik GPIB, khususnya Sekolah Petra yang ada di Banyuwangi. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ini, Sekolah Petra ini, bagi anak-anak-Mu yang sedang berproses dan belajar di rumah secara daring. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati setiap guru yang mempersiapkannya bagi anak-anak-Mu. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk panitia pelaksana renovasi aula Sekolah Petra, ataupun juga di dalam lingkup memperbaiki kondisi-kondisi yang ada berkaitan dengan bangunan Sekolah Petra. Tuhan memberkati mereka dan memampukan melakukan pekerjaan ini dengan baik, khususnya dengan teknisi dan setiap tukang yang melakukan tugas-tugas mereka. Kami percaya dan bersyukur untuk setiap orang, pribadi maupun juga lembaga yang turut mengambil bagian di dalam proses menopang dan membantunya. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tidak akan berkesudahan. Engkau akan mencurahkan juga bagi mereka yang mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan bagi pelayanan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini, khususnya melalui Sekolah Petra ini. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari de la Croix, Oma Katik Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Bapak Joko Sutrisno, Oma Mari Tutuarima, Ibu Belinda, Saudara Ferdi, Oma Hopni Tama Milang. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, baik mereka yang di usia tua maupun juga dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Engkau menjamah mereka, Engkau pun juga memulihkan mereka, Engkau menjauhkan dari rasa takut, Engkau memberikan kekuatan dan juga pengharapan, karena tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu yang Kau nyatakan di tengah-tengah dunia ini berlaku juga bagi kami yang beriman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari Minggu ini, baik ulang tahun atas kelahirannya maupun juga atas perkawinannya. Kami berdoa bahwa
kasih Tuhan dan rahmat Tuhan selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga patut untuk bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupannya. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang sedang berproses di tengah-tengah kehidupan mereka, bertumbuh bersama dengan orang-orang yang mengasihi, bersama dengan orang-orang yang mau membimbing dan memimpinnya menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di kemudian hari yang dimulai dari saat ini. Ajar mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang tekun, yang mau belajar baik firman Tuhan maupun juga pengetahuan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang menghadapi kondisi yang memprihatinkan, mereka yang terlantar, mereka yang telah menjadi janda ataupun duda, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga selalu menopang dan memberkati mereka dan mengasihi mereka sebagaimana Engkau memberkati di dalam kehidupan kami. Bapa makasih, inilah ya Tuhan yang menjadi seruan doa dan permohonan kami, dan biarlah Tuhan boleh mendengar dan juga mewujudkannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri. Menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah
dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Sandino STH, demikian juga kepada Kantoria, organis, dan tim multimedia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah secara daring ini, demikian juga kepada para simpatisan yang sudah menyalurkan persembahannya melalui GPIB Immanuel Banyuwangi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya kami juga merindukan peran serta Bapak Ibu untuk kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan di Gereja GPIB Immanuel Banyuwangi. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan, bisa menghubungi kantor Majelis Jemaat setiap hari di jam kerja, kecuali hari Senin karena kantor libur. Selanjutnya informasi ibadah keluarga hari Rabu dan ibadah hari Minggu dilakukan secara daring melalui YouTube. Sedangkan ibadah Pelkat, PA, PT, GP, PKP, dan PKB dilakukan dengan daring juga melalui Zoom. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun mulai Minggu tanggal 8 Agustus sampai dengan hari Sabtu 14 Agustus 2021. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, yang demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Demikian warta jemaat hari ini. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung ke kantor jemaat. Selamat hari Minggu, salam sehat dan tetap semangat. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kristus memanggil dirimu, juga memanggil dirimu
katakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan sertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan sertamu selamanya. Mari sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.